Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini tanggal 29 Oktober 2022. Bacaan Inspirasi Sabda kita hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjut ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu kota, ada sebuah keluarga yang sangat terpandang. Keluarga ini sangat disegani oleh banyak orang karena memiliki jabatan penting dalam suatu instansi dan juga memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Banyak orang beranggapan bahwa keluarga ini adalah keluarga rukun dan harmonis. Namun nyatanya tidaklah demikian. Bapak dalam keluarga ini ternyata hanya sukses di luar, namun dalam keluarganya sendiri dia masih gagal. Di tengah-tengah keluarga, sang bapak memiliki pribadi yang sombong, angkuh, egois, dan gengsi. Karena terlalu mencampuri masa depan anaknya, putra kesayangannya 3 kali gagal untuk membangun rumah tangga yang baik. Hal ini terjadi karena sang bapak terlalu memandang rendah status setiap calon menantunya. Tidak hanya itu, perlakuan yang kurang lebih sama juga dialami oleh anaknya yang lain. Ia berharap bahwa semua anaknya mendapat pasangan dari keluarga yang terpandang, sama seperti keluarganya sendiri yang sangat dihormati dan disegani orang di kota itu. Bagi sang bapak, derajat keluarga ini akan turun jika anak-anaknya kurang memperhatikan status pasangannya kelak seperti yang ada dalam pikirannya. Akibat dari sikap angkuh yang dimilikinya, ia pun dibenci oleh anak-anaknya sendiri. Keluarga terpandang ini akhirnya menjadi keluarga yang terpecah belah. Sementara situasi nyata keluarga ini tercium keluar oleh khalayak ramai. Rasa segan dan hormat yang dulu diterima dari banyak orang, kini tinggal hanya sebuah kenangan. Saudara-saudari terkasih, sangatlah wajar jika kita punya harapan memperoleh kehidupan yang baik dalam keluarga kita. Jika hidup kita saat ini dalam keadaan baik, mari kita syukuri. Jika ada orang yang bersikap baik dan menaruh rasa hormat pada kita, juga kita harus syukuri. Maka ketika mengalami bahwa orang menghargai, menyegani dan menghormati kita, kita pergunakanlah kesempatan baik ini dengan juga menghormati, menghargai, dan menyegani orang lain. Sangatlah disayangkan jika kita bersikap sombong, angkuh, serta merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahkan jika sampai tidak menghargai orang yang ada di sekitar kita,
termasuk pasangan dan anak-anak di rumah. Cerminan pribadi Bapak dari kisah inspiratif yang telah saya bagikan tadi juga menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah kita menganggap rendah kehidupan orang lain. Kita harus selalu ingat bahwa roda kehidupan ini akan selalu berputar. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kiranya ungkapan Yesus ini senantiasa hidup dan menyadarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Rendah hati di saat kita mengalami situasi hidup yang baik pun kurang baik. Jika saat ini keadaan hidup kita terdapat baik, maka syukurilah dan jangan merendahkan kehidupan orang lain. Karena kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita di hari esok. Bisa saja hidup kita berubah menjadi tidak baik. Tentu orang sombong atau tinggi hati tidaklah disukai oleh Tuhan. Dan orang ini pasti tidak akan pernah merasakan kebahagiaan untuk selamanya. Mungkin dalam beberapa saat akan merasa senang karena atas apa yang dimiliki dan yang dialami. Namun hanya sementara. Kesombongan atau tinggi diri adalah awal dari kejatuhan seseorang. Pasti situasi ini tidaklah kita inginkan. Maka marilah kita selalu bersikap rendah hati. Sebab rendah hati akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Semoga amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.